Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gadgetport. Xiaomi beberapa waktu lalu baru aja meluncurkan Poco M3 di Indonesia nih teman-teman. Dan yang paling menarik adalah HP ini digadang-gadang sebagai new entry level killer. Aduh, serem banget ya namanya. Mereka cukup pede ya dengan bilang Poco M3 ini sebagai new entry level killer. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, definisi entry level itu biasanya diambil dari rentang harga sebuah HP ya teman-teman ya, dari harga yang ditawarkan. Dan rentangnya ini bisa beragam banget, tapi kebanyakan entry level itu harganya dibanderol nggak lebih dari 2,5 juta. Nah, Xiaomi sebenarnya udah punya produk entry level di bawah merek Redmi ya. Misalnya kayak Redmi 8, Redmi 8A, 8A Pro, Redmi 9, dan seterusnya. Tapi kalau udah ke seri Note, itu udah masuk ke mid range. Nah, tapi kenapa Poco M3 ini disebut sebagai killer di entry level? Pertama, kita lihat dulu dari prosesornya. Poco M3 ini pakai prosesor Snapdragon 662. Nah, ini prosesor yang sebenarnya lumayan baru ya, karena baru diluncurin di awal tahun 2020 kemarin. Itu barengan sama 720G dan kalau nggak salah Snapdragon 460. Nah, itu khusus untuk entry level kalau 460. Nah, seri 6 ini biasanya kan mid range. Iya, dia mid tapi masih di awal-awal kalau menurut saya. Nah, yang unik posisinya si Snapdragon 662 ini berada di antara 660 dan 665. Keduanya ini emang masuk kategori mid dan emang beken banget di tahun 2018 dan sampai sekarang pun masih ada ya yang pakai Snapdragon 665. Secara spesifikasi, si Snapdragon 662 ini dengan Snapdragon 665 ini tuh cukup mirip ya. Masing-masing udah pakai fabrikasi 11 nanometer. Keduanya juga udah sama-sama pakai Kryo 260. Keduanya juga udah pakai konfigurasi 4 kali Kryo Gold dengan basis Cortex A73 2 GHz dan 4 Kryo Silver dengan Cortex A53 1,8 GHz. Jadi secara keseluruhan harusnya performa Snapdragon 662 dengan 665 harusnya nggak jauh berbeda. Nah, Snapdragon 662 ini bukan Poco yang pertama kali pakai. Ada beberapa produk yang lain yang udah pakai prosesor ini lebih dulu, misalnya kayak Realme 7i, Realme 7i ya, dan beberapa produk lain yang udah launching di luar tapi belum ada di Indonesia, misalnya kayak Vivo Y31. Jujur aja, penggunaan Snapdragon 662 di Poco M3 akan menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan entry level lainnya yang rata-rata masih pakai seri 4 ya. Gak cuma itu, Poco M3 juga menawarkan baterai yang kapasitasnya juga lumayan besar, 6000 mAh. Nah, baterai ini juga udah pakai pengisian cepat 18 watt dan bisa reverse charging. Artinya, kalian bisa pakai Poco M3 ini untuk ngisi perangkat lainnya pakai kabel, tapi kabelnya nggak disediakan. Sementara kalau dari sisi kamera, ada 3 nih kameranya teman-teman. Dengan resolusi utama 48 megapiksel yang menurut saya harusnya udah sangat cukup untuk kebutuhan fotografi. Nah, kalau mau dibandingin dengan beberapa entry level lainnya, kameranya jelas menang si Poco ini sih teman-teman. Jadi 3 kamera ini terdiri dari kamera utama yang tadi saya bilang 48 megapiksel, makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Sementara entry lainnya kebanyakan pakai kamera 13 megapiksel. Nah, penggunaan kamera ini sebenarnya juga ada pengaruhnya juga dengan prosesor yang dipakai. Jadi Snapdragon 662 ini pakai ISP Spectra 340T yang memang sudah mendukung penggunaan kamera 48 megapiksel. Dan terakhir menurut saya yang paling eye-catching adalah dari desainnya teman-teman. Ngelihat kombinasi kuning hitam gini yang menurut saya ngejreng banget. Sebenarnya kalau diperhatiin, susunan bingkai kameranya itu gak jauh beda gitu sama HP-HP lainnya. Bedanya Poco berani nambahin aksen hitam yang menurut saya tuh bold banget gitu di bingkai kameranya sepanjang sisi atasnya itu. Dan udah gitu logo Poconya juga
bener-bener dipamerin gede banget di situ. Overall dengan sedikit twist yang diberikan Vivo ini ya, ternyata desain sebuah HP itu bisa jadi cantik banget padahal cuma di tweak dikit aja. Oke, sekian dulu pembahasan kita soal Poco M3 ini. Selain itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan share video ini. Oke, saya pamit dulu ya.